Pernah menonton drama Bon Appetit Your Majesty? Di situ ada raja bernama Yeon Sang-gun. Apakah Yeon Sang-gun itu merupakan cerita mitos atau fakta? Mari kita berkenalan dengan Yeon Sang-gun. Yeon Sang-gun merupakan raja ke-10 dinasti Joseon. Ia merupakan putra tertua Sungjong dan istri keduanya Nyonya Yoon. Ia kerap dianggap sebagai diktator yang paling buruk selama abad di Joseon. Terkenal dengan melancarkan 2 pembersihan berdarah atas bangsawan Sonbi. Ia juga menawarkan 1.000 wanita dari berbagai provinsi untuk dijadikan penghibur istana dan membentuk Universitas Sungkyunkwan sebagai tempat hiburan pribadi. Ibunda Yeon Sang-gun yang bernama Ratu Yoon dibuang ke Jahanam, biasanya dikenal sebagai Ratu Ji-hon, yang menikah dengan ayahanda Pangeran Yeonsan Sungjong sebagai seorang selir sampai kematian Ratu Gongye, istri pertama Sungjong. Dengan tidak adanya keturunan sebagai ahli waris, raja didesak oleh para kanselir untuk mencari istri kedua untuk mengamankan warisan kerajaan. Nyonya Yoon dipilih karena kecantikannya dan secara resmi dinikahi pada tahun 1476. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan putra pertamanya, Yi Young, yang kemudian menjadi Pangeran Yeonsan yang akan kita kenal sebagai Yeon Sang-gun. Ratu yang baru terbukti memiliki temperamen dan cemburuan besar terhadap selir Sungjong yang tinggal di dalam istana, bahkan mengatur untuk meracuni salah satunya pada tahun 1477. Pada tahun 1479, ia menyerang raja secara fisik di suatu malam dan meninggalkan bekas luka cakaran yang amat tajam. Di balik usahanya untuk menutupi luka raja itu, Ibunda Sungjong, Ratu Insu, memergoki kebenaran tersebut dan memerintah Nyonya Yoon yang sekarang dikenal sebagai Ratu Yoon dipecat. Setelah beberapa upaya untuk mengembalikan ratu yang diasingkan kembali ke posisinya ke istana, pejabat pemerintah mengeluarkan petisi, akhirnya ia akan diracuni. Putra mahkota Yeonsan tumbuh dewasa dan naik takhta pada tahun 1494. Selama awal pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan administrator yang cakap, yang menguatkan pertahanan nasional dan menolong orang miskin. Ia juga menunjukkan sisi kekejamannya ketika ia membunuh Ja Saso, salah satu tutornya, segera setelah ia menjadi raja. Ketika akhirnya ia mengetahui kebenaran dari kematian ibunya, ia berusaha untuk mengembalikan gelar posisi anumerta ibunya. Namun, para pejabat pemerintah yang bernama Sarim menentang upaya-upayanya atas wasiat Sungjong. Ia merasa tidak senang dan mencari cara untuk menyingkirkan para menteri-menterinya. Pada tahun 1498, Kim Il-sung, seorang murid Kim Jong-jik, mencantumkan sebuah paragraf di dalam catatan kerajaan yang mengkritik perebutan Raja Sejong atas tahta pada tahun 1455. Kim Il-sung dan para pengikut Kim Jong-jik lainnya dituduh telah berkhianat oleh fraksi saingannya, yang memberi Yeon Sang-gun cukup alasan untuk memerintahkan pengeksekusian dari banyak pejabat Sarim dan memutilasi sisa korban tubuh Kim Jong-il. Ini disebut sebagai pembersihan sastrawan pertama pada tahun 1498. Pada tahun 1504, Im Sa-hong menceritakan kepada Yeon Sang-gun detail tentang kematian ibunya dan menunjukkan sebuah baju bernoda darah yang merupakan noda darah yang dimuntahkan ibunya ketika meminum racun. Dan pada saat itu, Raja Yeon Sang-gun langsung menggila. Pada tanggal 20 Maret 1504, ia memukul 2 selir ayahnya sampai mati karena keterlibatan mereka atas kematian ibunya. Neneknya, Ratu Besar Insu, meninggal setelah ia didorong oleh Yeon Sang-gun di dalam sebuah pertengkaran. Ia mengeksekusi banyak pejabat pemerintah yang mendukung eksekusi ibunya. Sekarang dikenal dengan nama anumertanya sebagai Ratu Jae-hon, dan memerintahkan agar makam Hamyeonho dibongkar dan kepalanya dipenggal dari kerangkanya. Ini dikenal sebagai pembersihan sastrawan kedua pada tahun 1504 atau Kamja Sawah.
Selain membunuh banyak sekali pejabat, ia juga menutup Sung Kyung Kwan Universitas Kerajaan dan menggantinya menjadi tempat hiburan, di mana ia mengumpulkan banyak sekali gadis-gadis muda dan kuda-kuda dari seluruh semenanjung Korea. Ia menghancurkan banyak wilayah pemukiman di ibu kota dan mengusir banyak penduduk untuk membangun tempat berburu. Ia juga memaksa rakyat untuk bekerja paksa membangun tempat hiburan lainnya. Banyak rakyat yang merasa benci dan menghina raja dengan mengeluarkan poster yang ditulis di dalam bahasa Hangul. Ini menimbulkan kemarahan Yeon Sang-gun dan ia melarang penggunaan Hangul dan Hanja pada saat itu. Ketika para menteri memprotes aksinya, ia menghancurkan kantor sensor yang berfungsi untuk mengkritik tindakan atau kebijakan raja yang tidak pantas, dan Hong Mu-wan, perpustakaan dari pusat penelitian yang menghancurkan raja dengan ajaran-ajaran Konfusianisme. Ia memerintahkan menteri-menterinya untuk mengenakan tanda yang bertuliskan mulut adalah pintu yang mendatangkan bencana dan lidah adalah perang yang memotong kepala. Tubuh akan berada di dalam suasana damai selama mulut tertutup dan lidah berada jauh di dalamnya. Ketika kepala Kasim Kim Chosun yang telah melayani 4 orang raja sebelumnya memohon kepada Yeon Sang-gun untuk mengubah caranya, Yeon Sang-gun kemudian membunuhnya dengan menembakkan panah dan memotong anggota tubuh Kim Chon-sung serta keluarganya, diturunkan derajatnya ke tingkat 7. Ketika Yeon Sang-gun menanyakan sekretaris kerajaan jika hukuman tersebut pantas atau tidak, mereka tidak berani menjawabnya dan hanya diam. Ia juga mengasingkan menteri ritual karena telah menumpahkan minuman yang dituangkannya untuk raja. Banyak orang takut dengan aturan yang kejam dan suara mereka dibungkam. Kontras dengan era Ribelar pada masa ayahnya. Pada tahun 1506, tahun ke-12 pemerintahan Raja Yeonsan, sekelompok pejabat, khususnya Park Won-jong, Song Hui-an, Yu Son-jong, dan Hong Yeon-ju, merencanakan untuk melawan pemimpin kejam itu. Mereka melancarkan kudeta pada tanggal 2 September 1506, menurunkan raja dan menggantikannya dengan saudara tirinya, Pangeran Jinsong. Raja diturunkan pangkatnya menjadi pangeran dan kemudian dibuang di pengasingan. Raja Yeon Sang-gun meninggal di dalam pengasingannya beberapa minggu setelah kudeta. Pada tahun yang sama, selir Jang Nok-su dianggap sebagai femme fatale yang mendukung pemerintahan Yeon Sang-gun yang salah dan ia akhirnya dihukum penggal. Dan juga putra-putra Yeon Sang-gun yang masih kecil juga dibunuh. Berikut drama dan film yang menayangkan kisah Yeon Sang-gun. Ada drama Jang Nok-su, ada seri Woman of the World, ada The Janggum. Ia juga digambarkan di dalam sebuah film yang terkenal pada tahun 2005, King and the Clone, dan juga ia digambarkan di dalam film The King Yen Nai pada tahun 2017. Ji Young digambarkan sebagai raja yang sangat kejam, di mana merupakan tokoh antagonis dari drama Rebel. Melalui drama Queen for 7 Days, dia juga dikisahkan sebagai seorang raja tiran. Lalu yang terbaru ada Bon Appetit Your Majesty, ia juga dikenal sebagai raja yang tiran.